Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara, ada satu perenungan yang terus saya pelajari dalam hidup ini, kalau kita selalu menginginkan yang terbaik. Ya. Kita selalu menginginkan yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Kita selalu ingin yang terbaik yang kita terima dalam hidup kita. Itu kemauan setiap orang. Atau ada di sini yang mau pas-pasan dapatnya, mau menengah ke bawah, semua kalau bisa yang terbaik. Nah, itulah yang kita inginkan. Baik itu pekerjaan, pasangan hidup, bahkan universitas dan sebagainya. Kita semua ingin yang terbaik. Kita ingin yang terbaik. Nah, saya yakin saudara akan sedikit kecewa kalau tidak dapat yang terbaik. Ya, atau sedikit frustasi mungkin kalau tidak dapat yang terbaik. Tetapi itulah keinginan seorang manusia. Ya. Nah, itu bukan hal yang salah. Itu bukan hal yang salah, saudara, ketika saudara ingin sesuatu yang terbaik. Nah, judul firman Tuhan hari ini sesuai dengan flyer kita adalah bagian yang terbaik. Oh iya, bagian terbaik. Ya, bagian terbaik. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Kita baca secara bergantian, saudara. Laki-laki ayat yang genap, perempuan ayat yang ganjil. Nanti ayat yang terakhir kita baca secara bersama-sama. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta, laki-laki 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Saya ambil judul kita hari ini dari kata-kata terakhir di ayat 42. Maria telah memilih bagian terbaik. Bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, inilah tema firman Tuhan kita pada malam hari ini, saudara. Nah, Yesus katakan kepada Marta di ayat 42, Marta, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu perkataan Yesus kepada Marta. Yesus memberikan sebuah pujian ke Maria. Nah, saudara perhatikan kata-kata 42 tadi, Maria telah memilih. Maria telah memilih. Berarti kita selalu hidup dan diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Pilihan. Jadi terbaik dan tidak terbaiknya tergantung pilihan saudara. Nah, tapi ada satu yang harus saya dan saudara tanamkan dalam hati. Terbaik dan tidak terbaiknya itu bukan dari pendapat orang lain, saudara. Itu yang terbaik. Oh, yang ini bukan. Itu yang terbaik. Oh, ini bukan. Bukan dari orang lain. Dan bukan juga dari orang tua. Ini yang terbaik. Anakku katanya mungkin. Ini yang terbaik. Kesini kau ya. Bukan juga ditentukan oleh orang tua. Bukan juga ditentukan oleh teman-temanmu. Bukan juga ditentukan oleh dirimu sendiri. Yang menentukan terbaik atau tidak, itu Tuhan. Tuhan yang tentukan itu terbaik atau enggak. Tuhan yang tentukan, saudara. Bukan orang-orang yang berada di sekitarmu.
Nah, mengapa akhirnya Yesus mengatakan kepada Marta bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik? Coba kita lihat di Alkitab saudara ayat 41. Biar saya membacanya. Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal." Mengapa akhirnya Yesus ngomong ke Marta kalau Maria telah memilih bagian yang terbaik? Dua alasannya. Pertama, Marta khawatir. Yang kedua, Marta menyusahkan diri dengan banyak hal. Jadi saudara, dua hal ini jugalah yang akan menghalangi kita untuk memilih atau mendapatkan bagian yang terbaik itu. Dua hal ini juga yang akan menjadi penghalang dalam hidup kita. Yang pertama tadi apa saudara? Khawatir. Saya baca ayat yang 40, saudara perhatikan ini. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Yesus katakan kepada Marta, "Marta, kamu gagal memilih bagian yang terbaik. Pertama, kamu khawatir. Kamu khawatir." Apa itu khawatir, saudara? Khawatir itu adalah sebuah sikap berpikir. Jadi khawatir itu bukan tindakan ya. Khawatir itu ada dalam pikiran. Jadi pikiran kita terlalu berlebihan. Berlebihan kita memikirkan sesuatu. Itulah yang disebut dengan khawatir. Nah, dalam hal apa Marta khawatir? Dia khawatir terhadap respon Yesus kepada dirinya. "Tuhan, tidakkah engkau peduli kepadaku? Tidakkah engkau peduli kepadaku, Tuhan?" Nah, Yesus datang ke kampung Marta, saudara. Kita bertahu ceritanya. Yesus datang ke kampung Marta untuk melayani. Ya, sehingga dia masuk ke kampung Marta dan Maria. Lalu, yang ingin masuk ke rumah Marta itu bukan yang Yesus bukan diundang untuk masuk ke rumah Marta. Jadi kayak, "Yesus, ayo ke rumahku," bukan. Yesus yang mau ke rumah Marta. "Marta, aku mau ke rumahmu." Nanti saudara lihat di ayat 38, Marta menerima dia. Jadi artinya Marta menerima dia, bukan Yesus diterima Marta. Jadi Marta menerima dia. Berarti Yesus yang ingin kan? "Marta, aku mau ke rumahmu." Baru ayat 38 katakan Marta menerima dia di rumahnya. Jadi saudara, kalau saya tanya kepada saudara, bangga nggak kalau sosok yang saudara idolakan datang ke rumah? Jackie Chan, Blackpink datang ke rumah saudara. Ya, bangga nggak? Pasti bangga idola kita datang ke rumah. Dan itulah yang ingin dilakukan Marta. Marta ingin meninggalkan kesan kepada Tuhan. Kalau Yesus pernah ke rumahnya, "Wih, iya dulu waktu di rumah Marta kayak gini aku dibuat si Marta itulah. Banyak kali yang dikerjakan si Marta lah. Dimasaknya ini, dibuatnya ini, buatnya ini, dibelinya ini, dibelinya ini." Jadi dia ingin membuat Tuhan berkesan. Dia ingin membuat Yesus ingat kalau Yesus pernah ke rumahnya. Makanya Marta sibuk melayani. Karena kan Yesus yang minta ke rumahnya. Jadi aku harus buat sesuatu untuk Yesus. Aku beli ini, buat itu. Itulah yang dilakukan oleh Marta. Nah, tapi saudara, tadi saya katakan dalam hal apa Marta khawatir? Dalam hal terhadap respon Yesus kepada dirinya. Yesus gak pernah minta dia melakukan sesuatu. Marta terlalu berlebihan, saudara. Marta terlalu berlebihan. Ya. Lalu dia katakan kepada Tuhan. Setelah dia melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, beli itu, lalu dia katakan kepada Tuhan, "Tuhan, kok si Maria duduk diam aja? Tuhan gak peduli ya sama aku? Tuhan gak peduli ya sama aku?" Coba perhatikan kata-kata itu. Tuhan gak peduli ya sama aku. Lucu si Marta. Yesus datang ke rumah Marta, itu tanda Yesus peduli. Tapi dia tanya ke Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli sama aku?" Yesus masuk ke rumah Marta, tandanya Yesus peduli.
Tapi karena Marta sibuk lakukan ini, lakukan itu, terus dia lihat Maria. Kok duduk aja Maria? Ayo kita buat sesuatu untuk Tuhan dong. Terus dia katakan, Tuhan, aku udah capek loh. Tuhan gak mau peduli ya sama aku. Itu yang dikatakan Marta ke Yesus. Dia khawatir, saudara. Dia khawatir. Marta bersikap terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Masa dibilangnya gak peduli sama aku? Seandainya saudara punya orang tua, gak dikasih jajan saudara satu hari. Terus saudara bilang, kau bukan orang tuaku. Kau jahat kali sama aku. Mungkin saudara gak ngomong secara langsung, tapi nangis di kamar. Padahal baru sekali saudara gak dikasih jajan. Saudara bilang, gak pernah mama ini peduli sama aku. Itu namanya terlalu berlebihan. Itulah khawatir, saudara. Itu khawatir yang dimaksudkan teks ini. Terlalu berlebihan. Baru nggak dikasih uang jajan sehari. Baru nggak disiapkan makanan satu pagi. Langsung kita bilang, mama nggak peduli lagi sama aku. Itulah kalau saya ingin bahasakan dengan sehari-hari. Masa Marta katakan, Tuhan nggak peduli lagi sama aku? Tuhan gak peduli lagi sama aku. Nah, kita sering bersikap yang sama, saudara. Kita terlalu berlebihan. Pikiran kita khawatir. Nah, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang berlebihan dalam berpikir, itulah yang akan menghalangi kita memperoleh atau mendapatkan bagian yang terbaik yang harusnya kita dapatkan dalam hidup kita. Karena khawatir, terlalu berlebihan dalam berpikir. Banyak anak-anak muda yang hilang dari gereja. Banyak anak-anak Tuhan yang hilang dari pelayanan karena dia berpikir terlalu berlebihan. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau gak peduli lagi sama aku. Tuhan, Engkau gak mengasihi aku lagi. Tuhan, kenapa Engkau gak mau tolong aku lagi? Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan aku? Itu sikap terlalu berlebihan, saudara. Sikap terlalu berlebihan. Gara-gara itu, gara-gara ngomong kayak gitu, gak lagi gereja. Gak lagi melayani. Karena dia kira, Tuhan kok tinggalkan aku. Tuhan kau gak peduli sama aku. Padahal Tuhan gak pernah pindah, saudara, dari posisinya. Tuhan gak pernah pindah. Kita yang terus pindah, terus kita tiba-tiba bilang, Tuhan gak peduli lagi sama aku. Bayangkan, saudara, seandainya saudara orang yang merantau selama 5 tahun, baru balik ke Medan, jumpai orang tua. Hari pertama saudara bilang sama orang tua, Mama gak peduli sama aku. Padahal baru jumpa. Apa yang dibuat mamamu? Dia pun terkejut. Ya, aku ngapain? Katanya. Udah 5 tahun kau nggak di sini. Tiba-tiba kau bilang nggak peduli. Seperti itulah kita ke Tuhan. Tuhan nggak pernah pindah posisinya, saudara. Kita yang terus pindah, tapi kita katakan Tuhan nggak peduli. Ketika engkau putus hubungan dengan pasanganmu, terus kau katakan Tuhan, kau nggak mengasihi aku lagi. Ketika orang tuamu mungkin sakit, kau bilang Tuhan gak mengasihi aku lagi. Ketika mungkin saudara sudah lelah seharian, ikut perkuliahan, ikut sekolah, lalu sampai rumah saudara ada masalah keluarga. Terus saudara bilang, masuk kamar, saudara bilang ke Tuhan, Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Tuhan gak peduli lagi sama aku. Capek kali aku Tuhan, udah sekolah kayak gini, terus sampai rumah kayak gini lagi. Yang gak pedulinya kau sama aku Tuhan, itu sikap terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, saudara. Nah, itulah yang disebut dengan kekhawatiran. Sikap seperti itu akan merugikan saya dan saudara. Ya, akan merugikan saya dan saudara. Betulkah Yesus gak peduli sama Marta? Nanti saudara lihat. Saudara tahu gak cerita Lazarus? Orang yang mati dibangkitkan. Lazarus itu saudara Marta, saudara. Saudara kandung Marta, Lazarus. Yang sudah mati 3 hari lebih, baru Tuhan bangkitkan. Apakah Tuhan gak peduli sama Marta? Tapi masa Marta katakan, Tuhan gak peduli sama aku. Langsung dikatakan Tuhan. Ketika Marta katakan, Tuhan, tidakkah Engkau peduli lagi sama aku? Datanglah ayat 41. Yang mengatakan, namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir. Langsung Tuhan stop dia. Stop, jangan khawatir. Jangan berpikir terlalu berlebihan. Langsung Tuhan matikan kata-katanya. Itu bukan ciri-ciri anak-anak Tuhan, saudara. Nah, saya ingin pastikan
dan rindukan juga. Jangan ada di tempat ini yang ketika dia putus dengan pacarnya cerita ke orang lain, atau mungkin dia cerita ke Tuhan, terus dia katakan, nggak ada lagi mau sama aku Tuhan, cuma dia mau sama aku Tuhan, udah putus pula kami, gimana ini? Itu sikap terlalu berlebihan. Saudara, padahal Tuhan mau kasih yang terbaik samamu, tapi kau jawab, kau ngomong kayak gitu sama Tuhan. Tuhan, cuma dia yang mau sama aku. Jangan-jangan keadaan itu, kenyataan itu Tuhan izinkan. Tuhan mau kasih yang terbaik. Gara-gara saudara terlalu berpikir berlebihan, yang terbaik tadi hilang. Terlalu berlebihan saudara berpikir. Itu namanya khawatir, saudara. Lalu mungkin jangan ada juga di tempat ini ketika keluarganya dalam masalah, langsung mengatakan, masa depanku nggak ada, nggak punya aku masa depan, keluarga aku hancur. Sikap seperti itu, saudara, menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Masa gara-gara ada masalah dalam keluarga, masa depanmu diabaikan Tuhan? Itu bukan Tuhan yang kita ikuti, saudara. Kalau kayak gitu Tuhan yang kita ikuti, saya orang pertama yang mundur. Jangan berlebihan dalam berpikir. Itulah yang disebut dengan khawatir. Ya. Nah, jaga pikiranmu dan jangan khawatir. Amin, saudara. Jangan khawatir. Ya. Nah, kekhawatiran, ketika kita khawatir, pikiran itu akan menghipnotis kita. Pikiran itu akan membuat kita berpikir kalau kita nggak mempunyai kemampuan. Dan ketika saudara khawatir, saudara akan kehilangan kesempatan melihat apa yang sedang Tuhan ingin sediakan dalam hidupmu. Jangan pernah khawatir. Yang kedua, saudara, dan yang terakhir, yaitu menyusahkan diri sendiri. Tadi di ayat 41, saya ulang, saudara bisa lihat ayat 41. Namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Selain cara berpikir yang berlebihan yang kita sebut tadi khawatir, menyusahkan diri sendiri akan menghalangi saya dan saudara melihat bagian yang terbaik atau mendapatkan bagian yang terbaik yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yaitu apa, saudara? Alasannya, penghalangnya, menyusahkan diri sendiri. Jadi menyusahkan diri sendiri akan menghalangi saya dan saudara mendapatkan bagian yang terbaik. Menyusahkan diri sendiri. Nah, mengapa Marta menyusahkan diri sendiri? Karena Yesus tidak memerlukan apa yang dia lakukan. Makanya Yesus katakan, Marta, aku nggak perlu apa yang kau lakukan itu. Terlalu banyak yang kau lakukan, Marta. Aku datang ke sini mau cerita, bukan mau makan. Mungkin itu yang dilakukan Marta. Sehingga dia sibuk sekali dengan banyak hal. Kalau saudara perhatikan di ayat 41, ada kata banyak hal. Menyusahkan diri dengan banyak hal. Kalau saya bahasakan, mungkin Yesus datang itu kalau ngobrol biasanya perlu apa? Minuman sama makanan, ya kan, kalau ngobrol. Mungkin Marta siapkan minuman, tapi dia berpikir, oh, snack pembuka apa ya? Dia berpikir, snack penutup apa ya? Dia berpikir, tadi air putih, sekarang air apa ya? Yang berasa ya? Mungkin banyak kali yang dipikirkannya. Makanya Yesus katakan, kau menyusahkan dirimu, Marta. Kau menyusahkan dirimu. Terlalu banyak yang kau kerjakan. Aku datang ke sini cuma mau ngobrol. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa khawatir adalah cara berpikir. Dan menyusahkan diri sendiri adalah sebuah tindakan. Jadi berbeda, ya. Ada dua hal, berpikir dan bertindak. Jadi saudara, cara saudara berpikir dan cara saudara bertindak akan menentukan bagian apa yang saudara terima. Yang terbaik atau yang biasa-biasa aja. Akan menentukan apa yang saudara terima. Ya. Nah, tadi WL katakan kita hidup di dalam waktu. Ya. Kita memang hidup dalam waktu, saudara. Jadi kaitannya dengan Marta tadi. Nah,
Saudara tahu bagian apa yang paling mahal dari hidup seseorang? Itu waktunya. Waktunya. Bukan sepatunya, bukan jamnya, bukan bajunya, bukan. Yang paling mahal dari hidup seseorang adalah waktunya. Waktu hidupnya itu paling mahal. Jadi kalau saudara punya teman yang memberikan waktunya samamu sejam, saudara perlu apresiasi itu. Saudara perlu kasih waktu untuknya juga. Karena dia mengurangi waktu hidupnya untuk saudara. Apalagi kedua orang tua kita. Ya. Waktunya paling mahal. Bukan apa yang dia kasih sama saudara. Waktunya itu yang mahal. Sehingga kita layak untuk mengucap syukur atas kehadiran mereka. Waktu itu yang mahal, saudara. Nah, Marta, kenapa Yesus katakan, Marta, kamu menyusahkan dirimu, Marta. Marta menyusahkan dirinya karena dia apa, saudara? Dia membuang waktunya untuk melakukan banyak hal yang tidak diperlukan oleh Tuhan. Makanya Yesus katakan, Marta, kamu menyusahkan diri. Kenapa? Karena kamu membuang waktumu untuk sesuatu yang aku nggak perlukan. Aku nggak perlukan apa yang kau lakukan. Sayang kali waktumu itu, Marta. Aku jarang di rumahmu, Marta. Kira-kira seperti itu. Tapi kenapa yang lain-lain kau lakukan? Makanya Maria, Yesus katakan, dia telah memilih bagian yang terbaik. Karena nggak terus-terusan Yesus datang ke rumahnya. Itulah waktunya. Jadi waktunya untuk mendengarkan Yesus. Nah, jadi saudara, orang yang menyusahkan diri adalah orang yang sedang melakukan sesuatu atau orang yang membuang-buang waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Itu orang yang menyusahkan diri. Coba ingat-ingat dulu sepanjang hari ini. Ada yang berguna saudara lakukan? Berguna untuk dirimu atau berguna untuk orang lain? Seberapa sering saudara melakukan hal-hal yang berguna untuk dirimu dan hal-hal yang berguna untuk orang lain? Seberapa sering saudara lakukan itu? Ketika saudara melakukan sesuatu yang gak sama sekali berguna untuk dirimu dan gak berguna untuk orang lain, engkau kehilangan bagian yang terbaik. Engkau kehilangan bagian yang terbaik. Karena kenapa? Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup seseorang. Mengapa Yesus katakan dia 42, saudara? Kalau saudara lihat Alkitab, Yesus katakan Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika sesuatu berguna untuk diri sendiri, itu nggak akan ada yang bisa ngambil. Contoh, saudara pintar bermain piano. Sampai kapanpun saudara, nggak akan ada yang bisa mengambil kepintaran saudara main piano. Kalaupun saudara mengajari 100 orang main piano. Mungkin saudara pemain tamborin. Kalaupun saudara mengajari 1000 orang main tamborin, pengetahuan saudara tentang tamborin tak akan pernah hilang. Nah sekarang, apa yang saudara ketahui? Apa yang sudah saudara ketahui? Atau apa yang sudah saudara berikan untuk orang lain yang berguna untuk orang lain? Jadi Yesus mengajarkan Marta, Marta, waktumu loh yang paling mahal, Marta. Waktumu loh yang paling mahal. Bukan apa yang kau masak, bukan apa yang kau buat. Waktumu yang paling mahal. Maria dia duduk dengar Yesus ngomong. Sama ketika saudara dengar firman Tuhan hari ini. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, nggak akan ada yang bisa mengambilnya dari diri saudara, kecuali saudara sendiri yang membuangnya. Nggak perlu aku, saudara buang. Tapi kalau saudara betul sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, saudara ingat, sampai kapan pun nggak ada yang bisa mengambilnya. Makanya Yesus katakan kepada Marta, Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tak akan bisa diambil daripadanya. Nah hari ini saya ingin mengingatkan saudara, menjadi pemuda-pemudi, harus tahu sesuatu. Jangan nggak tahu apa-apa jadi pemuda, saudara. Pelajari sesuatu yang berguna untuk dirimu dan yang berguna untuk orang lain. Apa artinya berguna untuk dirimu? Kalau ngelamar kerja itu pekerjaan saudara. Jangan semua saudara pelajari, tapi ketika ditanya, apa yang kau bisa? Nggak ada. Karena kenapa? Dia bisa semua setengah-setengah. Kalau setengah-setengah belajarnya,
pasti dia nggak akan berani maju dan milih satu alat musik mau main apa dia. Nggak berani, saudara. Saya bisa main semuanya. Kalau saudara suruh saya ikut perlombaan, saya akan pilih gitar daripada pilih keyboard. Karena 3 tahun saya belajar gitar. Dan sekarang kalau ada perlombaan, saudara ikut kemana? Banyak perlombaannya, ada perlombaan desain grafis, ada perlombaan musik, ada perlombaan memasak, dan sebagainya. Kalau sekarang seandainya di gereja ini terbuka semua seluruh perlombaan, adakah yang akan saudara masuki? Dan saudara daftar diri saudara situ? Atau jangan-jangan nggak ada? Nggak ada lomba tulis, saudara. Nggak ada lomba tahan lama menulis. Mungkin saudara jadi sekretaris 10 tahun di kelas. Nggak ada perlombaan itu, saudara. Walaupun saudara lama tahan menulis. Nah, yang saya maksudkan dan yang Yesus inginkan dalam hidup kita, harus punya sesuatu yang dapat saudara andalkan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Jangan pelajari semua. Satu dulu. 50% udah dapat diandalkan, pindah yang ke lain. 50% udah bisa diandalkan, pindah yang lain. Makanya kalau saudara lihat orang yang berhasil itu, sedikit yang dia bisa. Jadi jangan bangga saudara bisa melakukan banyak hal. Jangan bangga. Bangga melakukan sedikit, tapi saudara bisa dipercaya dan diandalkan. Amin, saudara. Nah, saya percaya dan rindu kita semua ingin mendapatkan dan memperoleh bagian yang terbaik itu. Maka jangan khawatir dan jangan menyusahkan diri dengan membuang waktumu untuk sesuatu yang tidak berguna untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Saya